Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Semoga kita sehat selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan ke materi, marilah kita bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera reda, segera ridho untuk mengangkat COVID-19 sehingga bisa secepatnya kita melakukan pembelajaran di sekolah bersama Bapak dan Ibu guru. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak sekalian, kita akan melanjutkan materi yaitu tentang olahan pangan dari buah segar dan juga dari hasil samping buah. Kalau minggu-minggu kemarin kita sudah mempelajari materi tentang buah segar, tentang hasil samping dari buah, tentang teknik pengolahan, tentang penyajian dan kemasan, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang praktek pengolahan makanan dari bahan buah segar dan hasil samping buah. Nah, anak-anak sekalian, minggu kemarin anak-anak sudah membuat rancangan untuk mengolah makanan dari buah, yaitu membuat perencanaan. Anak-anak mencipta resep dari buah segar atau hasil samping buah. Namun agar anak-anak lebih paham dan nanti pada saat prakteknya tidak terjadi kesalahan, maka akan saya review kembali tentang pembuatan perencanaan. Nah, anak-anak sekalian, Bu Nini di sini memberikan contoh olahan pangan dari buah yaitu dari pisang. Jadi bukan dari hasil samping, tapi dari buah segar, yaitu pisang, yang diberi nama dengan nugget pisang. Nah, mungkin dari istilahnya proses pengolahannya sulit ya Bu Nini. Oh tidak, jadi nugget itu adalah mix dari beberapa bahan, kita campur begitu saja, ya lalu kita haluskan, kita padatkan, kita steam, lalu kita frying, kita goreng, ya. Oleh karena itu tidak terlalu sulit. Oleh karena itu anak-anak sekarang mulai belajar untuk mengolah makanan, walaupun tidak menutup kemungkinan tetap dipandu oleh ayah bunda. Kalau kondisi normal biasanya juga dipandu oleh Bu Nini atau Bapak Ibu guru pengajar prakarya yang lain. Nah, ini akan saya jelaskan tentang bagaimana membuat perencanaan. Ini bahan utamanya sudah kita tentukan yaitu pisang dan kita buat resep olahan pangan berupa nugget pisang. Ini resepnya. Nah, anak-anak sekalian, di dalam resep ada dua unsur pokok yang harus kita pahami. Yang pertama adalah bahan dan yang kedua adalah proses pembuatan atau proses pengolahan. Oleh karena itu harus benar-benar kita cermati, benar-benar kita pahami, karena dari resep inilah maka kita bisa merancang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan pengolahan, misalnya merancang bahan dan harga, merancang alat, merancang tertib kerja, merancang waktu, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita bahas satu persatu ya. Jadi Romawi 1 kita membuat resep, di sini ada bahan pokoknya, ada bahan pencelup, ada bahan-bahan untuk topping. Tapi sifatnya ini opsional, jadi boleh dipakai, boleh juga tidak. Nah, ini cara membuat. Dari cara membuat ini anak-anak, setelah kita cermati dari awal sampai akhir, maka akan kita temukan bahwa teknik pengolahan untuk nugget pisang adalah steaming dan juga deep frying.
Mengenai teknik pengolahan steaming, deep frying, saya yakin anak-anak sudah paham karena minggu-minggu kemarin kita sudah belajar tentang teknik pengolahan. Ya, jadi steaming ini adalah mengukus. Oleh karena itu anak-anak supaya familiar di otak kita, familiar di dapur kita, maka sering kita sebut. Ada steaming, ada deep frying, ada boiling, ada shallow frying, dan sebagainya. Itu anak-anak sering mengucapkan sehingga familiar di dapur kita. Nah, setelah teknik pengolahan, maka kita akan membuat rencana alat. Ya, akan membuat rencana bahan dulu. Jadi di dalam resep tadi ada unsur bahan, yaitu untuk membuat rencana bahan. Namanya, nama-nama bahannya kita tuliskan semua, lalu jumlahnya juga kita tuliskan semuanya. Nah, di sini ada harga. Harga ada dua macam, harga satuan dan total harga. Harga satuan ini adalah harga satuan dengan ukuran tertentu di pasar. Misalnya, kalau tepung, gula, beras, ya itu menggunakan ukuran kilogram, cabai, ya, kilogram. Tapi kalau pisang, kalau ukuran kilo tidak bisa. Jadi menggunakan ukuran sisir yang paling kecil, yang paling besar adalah tundun. Nah, karena kita bahannya tidak terlalu banyak, maka mengambil satuan ukuran yang terkecil saja, yaitu sisir. Kita membeli satu sisir pisang yang ukuran besar, ya, yang ukuran besar agar setelah dikupas hasilnya beratnya juga banyak. Nah, kebetulan ini satu sisir pisang ukuran besar itu harganya 20.000. Setelah dikupas separuh beratnya 500 gram, berarti separuhnya. Maka total harganya 10.000. Nah, tepung terigu misalnya. Tepung terigu kita butuhnya 250 gram atau 1/4 kilogram. Tapi di harga pasar, harga satuan itu adalah kilogram. Harga per kilogram tepung terigu protein sedang itu adalah Rp8.000. Maka cara menghitungnya adalah menghitungnya secara matematik anak-anak. Kiloan, satuan kilogram ini kita jadikan gram karena yang diketahui untuk resep. Untuk satu resep itu 250 gram. Jadi 1 kilo dijadikan gram menjadi 1000 gram. 1 kilogram kalau dijadikan gram adalah 1000 kilogram. Jadi cara menghitungnya 250 gram per 1000 gram kali Rp8.000 hasilnya adalah Rp2.000. Demikian juga bahan-bahan yang lain ya. Jadi untuk menghitungnya ini nanti minta bantuan, minta bimbingan ayah, bunda, kakak ya, boleh. Nah, setelah itu anak-anak di total harganya setiap jenis bahan sudah ditotal harganya sekian, setelah itu kita jumlah. Jadi di total harga ini ada jumlah. Nah, jumlah inilah hasil akhir ini merupakan jumlah harga pokok. Dalam istilah ekonomi perdagangannya adalah modal. Nah, jadi modalnya. Nah, untuk berikutnya anak-anak dari proses pembuatan maupun teknik pengolahan kita akan bisa menentukan rencana alat. Rencana alat terdiri dari nama alat, jumlah alat, dan keterangan. Nah, di dalam rencana alat ini ada klasifikasinya yaitu alat persiapan pengolahan, alat proses pengolahan, dan alat penyajian atau pengemasan makanan. Untuk alat persiapan, tentu saja untuk mewadahi bahan-bahan yang masih mentah yang kita persiapkan. Contoh,
kom untuk tempat pisang yang sudah kita kupas. Ada mangkuk kecil, jumlahnya banyak, ini ada 5 buah, yaitu untuk mewadahi bahan-bahan yang jumlahnya sedikit. Ada susu, ada keju, tepung terigu, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah ada mangkuk sedang, ini adalah untuk tempat bahan pencelup. Lalu ada kom besar untuk tepung panir, pisau dan parutan keju untuk memotong dan juga memarut keju. Demikian juga dengan alat proses pengolahan, ini sesuai dengan teknik pengolahan yang diterapkan, yaitu steaming. Nah, mengukus ada langseng atau dendang, hampir sama. Kalau dendang itu sarangannya berlubang kecil-kecil karena untuk menanak nasi. Kalau langseng ini adalah untuk mengukus bahan makanan selain nasi. Misalnya roti kukus, ada botok, ada pepes, dan sebagainya. Nah, yang ketiga adalah alat penyajian. Alat penyajian ini kalau disajikan di meja makan untuk dinikmati keluarga atau untuk tamu bisa disajikan di piring bulat. Tapi kalau nanti untuk dijual maka bisa menggunakan kemasan mika yang dialas dengan kertas ivory. Kertas ivory itu adalah kertas tipis yang bisa dimanfaatkan untuk melapisi makanan, membungkus makanan, nasi, kue, dan lain sebagainya. Jadi ini tidak berlapis dengan plastik, hanya saja salah satu sisinya itu mengkilap, tapi bukan plastik. Tapi kalau kertas yang berwarna coklat, ya biasa untuk membungkus nasi, yang sering anak-anak tahu, itu berlapis plastik anak-anak. Ya itu lebih bahaya. Karena di sana ada plastik. Jadi panas, makanan yang panas kalau dibungkus di dalam plastik, maka akan bisa melebur dengan bahan makanan. Dan itu tidak boleh kita konsumsi karena sangat bahaya. Padahal tujuan kita makan adalah untuk sehat. Oleh karena itu, untuk masalah kemasan, anak-anak harus benar-benar selektif. Apakah kemasan itu aman untuk kita gunakan atau tidak. Tapi kalau mika dan kertas ivory ini insya Allah aman karena mika dari plastik lalu dilapis dengan kertas ivory yang tanpa plastik, maka insya Allah aman. Ya, dan lorade ini pun disajikan tidak panas. Jadi pada saat dikemas sudah dingin. Nah, berikutnya anak-anak, dari proses pembuatan itu juga kita bisa membuat atau merencanakan tertib kerja. Tertib kerja yang kita buat adalah menggunakan awalan me atau ber. Ini menunjukkan bahwa tertib kerja, kalimat-kalimat di dalam tertib kerja ini menggunakan kalimat aktif. Jadi kalimat aktif adalah kalimat yang predikatnya menggunakan awalan me atau ber. Nah, itu mulai awal kita melakukan pengolahan yaitu menyiapkan bahan, menyiapkan alat, mengupas dan memotong pisang. Nah, ini bisa diketahui dengan cara mencermati proses pembuatan dari resep yang anak-anak buat. Ya. Tuh. Dari tertib kerja anak-anak, kita bisa membuat rencana tenaga dan waktu. Nah, jadi tertib kerja yang telah kita buat, kita copy di dalam rencana tenaga dan waktu. Nah, setiap tahapan ini nanti akan kita rancang waktunya berapa. Misalnya menyiapkan bahan itu 5 menit mulai jam 8 sampai jam 8.05. Menyiapkan alat juga 5 menit 08.05 sampai 8.10 dan seterusnya. Dengan harapan dari rencana tenaga dan waktu ini nanti anak-anak akan bisa mengambil kesimpulan bahwa olahan pangan
yang teknik pembuatannya ini agak rumit, itu memerlukan waktu yang agak lama. Sedangkan untuk olahan pangan atau resep yang teknik pembuatannya itu lebih mudah, maka waktu yang diperlukan juga lebih sedikit. Nah, anak-anak bisa mengambil kesimpulan demikian. Nah, anak-anak sekalian, rencana bahan itu hanya sampai di sini. Jadi tidak ada gambar, tidak ada foto. Karena apa? Karena ini hanya rancangan produk olahan pangan. Jadi kita merancang produk yang akan kita olah itu apa, alat-alatnya apa, bahannya apa, tertib kerjanya bagaimana. Nah, dan tertib kerja ini nanti juga harus dibentang di meja kerja. Jadi anak-anak tahu urutan kerjanya. Oh, setelah menyiapkan alat kita harus apa? Nah, kita foto. Menyiapkan bahan, kita foto. Lalu mengupas pisang, kita foto. Memotong pisang, kita foto. Jadi setiap tahapan kita foto. Untuk apa? Untuk bukti bahwa anak-anak benar-benar aktif melakukan pengolahan makanan. Anak-anak benar-benar belajar di dapur. Nah, itu anak-anak ya. Nah, dalam minggu ini anak-anak kita sudah waktunya tadabur dapur. Jadi langkah pertama untuk praktek pengolahan yaitu membuat perencanaan minggu kemarin. Perencanaan sudah, maka yang harus kita lakukan adalah mencermati dapur. Alat-alat yang kita gunakan untuk praktek nanti sudah siap atau belum? Ada kom, ada pisau, ada telenan, ya. Lalu ada langseng, ada fry pan misalnya. Nah, semuanya harus siap. Jangan sampai pada tengah-tengah praktek kita bingung mencari alat. Nah, ini akan membuang waktu atau mubazir waktunya. Sangat tidak efektif. Oleh karena itu, sebelum kita pergi ke dapur, maka kita harus tadabur dapur, mencermati alat-alatnya apa, sudah siap atau belum, ya. Nah, setelah kita menyiapkan alat-alat, maka kita menyiapkan bahan. Bahan yang sudah kita rencanakan, sudah valid ya. Oh, kita memerlukan bahan sekian gram. Lalu anggarannya sekian, dananya sekian. Nah, kalau sudah demikian, catatan itu dibawa ke toko, ke pasar. Jadi di sana nanti kita sudah tidak berpikir lagi. Itu sangat penting ya. Jadi perencanaan untuk belanja itu kita bawa. Nah, jadi di sana tinggal tak, oh saya harus beli daging, harus beli pisang, harus beli susu, harus beli ini, semuanya sudah ada listnya, sudah ada catatannya. Sehingga waktu itu akan efektif, tidak terlalu banyak waktu yang terbuang. Nah, alat sudah siap, bahan sudah siap. Nah, untuk berikutnya adalah mencari waktu senggang. Karena anak-anak harus didampingi oleh ayah bunda untuk ke dapur. Nah, itu wajib karena anak-anak masih proses belajar. Seharusnya yang mendampingi anak-anak adalah Bu Nini. Karena ini masa COVID belum berakhir dan kondisi belum memungkinkan untuk belajar memasak di sekolah, maka anak-anak memasaknya di dapur kamu sendiri bersama Bunda, ya. Nah, anak-anak sekalian, setelah anak-anak perencanaannya ada, disiapkan di meja kerja, alat-alat sudah siap, bahan juga sudah siap, waktu sudah ditentukan, maka tinggal kita acting pelaksanaannya. Nah, pelaksanaan ini harus sesuai dengan tertib kerja yang anak-anak buat, yaitu tertib kerja yang menggunakan awalan tadi. Oh, saya menyiapkan bahan, siapkan, dikumpulkan jadi satu, lalu didokumentasi dengan cara difoto.
Berikutnya alat dikumpulkan jadi satu di foto. Jadi tidak usah satu-satu anak-anak ya. Jadi misalnya pisang sendiri, lalu susu sendiri, keju sendiri, enggak. Jadi dikumpulkan jadi satu saja di foto satu kali saja. Demikian juga alat. Nah, demikian juga proses pembuatan berikutnya, tertib kerja berikutnya kamu baca, karena perencanaan itu harus ada di meja kerja, ya. Wah, setelah menyiapkan bahan, menyiapkan alat ini harus mengupas pisang. Nah, mengupas pisang. Maka saat mengupas pisang harus didokumentasikan. Oh, setelah dikupas harus dipotong-potong. Juga didokumentasikan. Setelah dipotong-potong harus dihaluskan. Juga didokumentasikan. Sampai perencanaan tertib kerja terbawah yaitu berkemas, semuanya harus didokumentasikan. Semua harus ada panduan atau ada bimbingan dari bunda, dari ayah, dari kakak, dari nenek, atau bahkan adik yang membantu memotret ya. Nah, anak-anak sekalian, itu tadi praktek pengolahan makanan. Sudah praktek, langkah kerjanya sudah didokumentasikan. Nah, sekarang saatnya kita membuat laporan hasil karya. Ya, laporan hasil karya berupa portofolio. Tapi itu minggu depan. Jadi minggu ini anak-anak fokus untuk mengolah makanan di dapur yang dibimbing atau dipandu oleh bunda atau oleh ayah atau kakak. Ya. Nah, anak-anak sekalian, setelah minggu ini praktek sudah didokumentasikan, maka minggu depan kita akan membuat laporan hasil karya berupa portofolio. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini akan saya jelaskan ya. Nah, cara membuat laporan pembuatan hasil karya atau portofolio adalah ada halaman sampul. Lalu disusun oleh kamu, nama kamu ya. Ini namanya Bu Nini asal saja ya. Lalu SMP Negeri 8 Kota Kediri, lalu bulan September ini kamu ganti Oktober karena minggu depan sudah Oktober tuh ya. Berikutnya ada halaman isi, tapi halaman isi ini tidak boleh diketik. Ini hanya untuk memperjelas bahwa setelah halaman sampul ada halaman isi. Nah, isinya adalah perencanaan yang telah kamu buat, yaitu Romawi 1 sampai dengan Romawi 6. Bagi anak-anak yang perencanaannya sudah diketik, itu merupakan keuntungan bagi kalian karena nanti membuat portofolionya tidak usah mengetik. Bagi anak-anak yang ditulis tangan, itu tidak terlalu sulit, jadi yang ditulis tangan itu dicontoh untuk diketik ya. Nah, untuk Romawi berikutnya, Romawi 7 yaitu portofolio, kalian mengcopy tertib kerja. Dari setiap langkah ini kamu sisipkan foto-foto dari dokumen yang telah kamu buat minggu ini pada saat praktek di dapur. Nih, foto semua bahan ya. Foto semua alat, lalu mengupas dan memotong pisang, menghaluskan pisang, memasukkan bahan-bahan, sampai dengan berkemas semuanya kamu foto. Hanya saja untuk evaluasi dan berkemas ini tidak usah disisipi foto. Karena untuk mengevaluasi dan berkemas itu kamu lakukan sendiri juga di rumah. Yang seharusnya evaluasi dan berkemas ini dilakukan di sekolah setelah penyajian ya. Nah, evaluasi ini misalnya hasil karyanya Bu Nini menilai tentang
tekstur, tentang bentuk, tentang rasa, tentang warna. Nah, karena kondisi COVID yang belum memungkinkan kita sekolah secara normal, maka semua kamu lakukan di rumah. Tuh, jadi untuk sisipan fotonya hanya sampai dengan ini menyiapkan topping. Tapi untuk setiap siswa tidak sama anak-anak. Kebetulan ini dari resep nugget pisang sampai dengan poin 19, sampai nomor 19 urutan kerjanya. Tapi untuk kamu nanti misalnya membuat olahan pangan yang sederhana, ya misalnya membuat jus pisang, jus anggur, nah itu mungkin tidak terlalu banyak, ya langkah tertib kerjanya tidak terlalu banyak. Jadi anak-anak nanti prakteknya yang sederhana saja. Dari buah segar boleh, dari hasil samping buah juga boleh, ya. Jadi yang sederhana saja, misalnya membuat jus buah naga. Nah, boleh ya. Nah, tapi setelah anak-anak praktek, hasilnya sudah selesai, sudah disajikan, perlu anak-anak catat atau perlu anak-anak ketahui satu resep dari olahan yang kamu olah tadi, olahan pangan yang kamu olah tadi, itu setelah kamu sajikan menjadi berapa potong, menjadi berapa porsi atau berapa buah, berapa bungkus, itu harus tahu. Karena apa? Karena hasil produk olahan pangan ini nanti endingnya akan kita pasarkan. Setelah kita pasarkan, kita akan memiliki profit, memiliki laba. Oleh karena itu, ini nanti akan ada penghitungan harga pokok dan harga jual. Nih, ya. Hitung harga pokok, harga jual. Tapi syaratnya setelah mengolah makanan, anak-anak harus tahu hasilnya. Berapa potong, berapa porsi, berapa bungkus, berapa biji, dan sebagainya. Nah, anak-anak nugget pisang ini kebetulan harga pokoknya sudah ketemu 29.500. Lalu untuk mengolah makanan ada biaya operasional. Yang pertama BBM. Ya, BBM ini adalah bahan bakar minyak. Jadi bahan bakar minyak yang kita perlukan. Misalnya kita menggunakan arang, ya, itu juga termasuk bahan bakar. Lalu menggunakan kayu, menggunakan gas, menggunakan listrik. Semuanya adalah bahan bakar minyak. Termasuk transportasi, misalnya anak-anak belanjanya bersama bunda menggunakan sepeda motor, memerlukan bensin, atau naik gojek, atau naik gokar. Semua itu dimasukkan dalam biaya operasional BBM. Kita ambil 5% dari harga pokok. Lalu biaya operasional berikutnya penyusutan. Penyusutan ini berasal dari dua. Pertama dari bahan, kedua dari alat. Dari bahan misalnya anak-anak membeli buah naga atau membeli pisang. Maka kulitnya kan tidak, kalau yang kita gunakan adalah buah utamanya, maka kulitnya tidak kita gunakan. Nah, itu namanya penyusutan. Jadi ukurannya menjadi lebih sedikit dari barang yang baru saja kita beli. Buah naga juga demikian. Kulitnya kalau kita membuat jus dari buah utamanya, bukan hasil samping, buah utama, maka kulitnya tidak kita hitung. Jadi otomatis berkurang. Membeli bayam misalnya, nah itu bagian yang tua, bagian bawah yang ada akarnya itu otomatis harus kita potong, tidak dipakai. Itu juga penyusutan. Demikian juga dengan alat-alat yang kita gunakan, lama-kelamaan akan menjadi aus atau usang atau rusak. Otomatis perlu melakukan pembaruan alat-alat. Nah, pembaruan alat-alat ini prosentasenya juga kita masukkan dalam hitungan harga pokok dan harga jual. Operasional berikutnya adalah upah atau tenaga. Walaupun nanti dalam prakteknya anak-anak menggunakan tenaga sendiri, tapi tetap harus kita hargai.
Karena apa? Anak-anak belajar menghitung harga pokok, harga jual. Tujuannya adalah supaya anak-anak nanti kalau sudah menjadi entrepreneur sejati, menjadi pengusaha di bidang boga, otomatis anak-anak punya karyawan atau punya tenaga kerja. Dan karyawan atau tenaga kerja itu harus kita upah atau kita gaji. Nah, dari mana mengambilnya? Nah, yaitu dengan mengambil dari hitungan harga pokok dan harga jual. Maka prosentasenya kita masukkan di sini. Yang terakhir adalah laba atau keuntungan. Bagi orang-orang yang membuka usaha di bidang boga, untuk menghitung harga pokok, harga jualnya di sana sudah pasti tercantum laba atau keuntungan, atau dalam istilah ekonomi perdagangannya adalah profit. Jadi profit ini adalah menjadi tujuan dari sebuah usaha, baik di bidang boga maupun di bidang yang lain. Kalau proses pembuatannya sulit, maka upah, tenaga, atau keuntungan prosentasenya bisa tinggi. Tapi kalau proses pembuatannya itu lebih mudah, ya, atau bahkan mudah sekali, maka untuk upah atau tenaga atau laba keuntungan bisa lebih rendah supaya bisa menstabilkan harga jual. Kita bisa bersaing dengan luar. Jadi, karena apa? Karena di luar sana juga banyak entrepreneur-entrepreneur lain yang bersaing untuk menyedot para pembeli supaya tertarik kepada dagangan atau produk-produk olahan pangan yang kita buat. Nah, setelah kita jumlah harga pokok dan ini biaya operasionalnya kita jumlahnya ini adalah merupakan harga jual secara keseluruhan. Nah, sekarang saatnya kita menjual harga per porsi atau per biji, per potong, per bungkus, tergantung olahan pangan apa yang kita buat. Ya, kalau ini Bu Nini membuat nugget pisang satu resep menjadi 20 potong. Kalau harga jualnya 42.775, maka ini kita tidak bisa, ya, tidak bisa membalikan. Kalau istilahnya ada kembalian, kita sulit pengembalian dengan uang receh sedemikian. Oleh karena itu harus kita bulatkan ke atas yang mendekati angka ini, ya, yaitu 43.000. Nah, ini 43 ya, saya rubah. 43.000. Nah, dibagi 20, hasilnya 2.000 sekian, bisa kita bulatkan menjadi 2.500. Jadi untuk nugget pisang ini, per potongnya kita jual 2.500. Nah, itu anak-anak mengenai pembuatan laporan hasil karya. Nah, anak-anak, materi hari ini saya kira sudah cukup. Bagi anak-anak yang merasa kurang jelas atau kurang paham, bisa bertanya di grup. Jangan japri ya, karena terlalu banyak WA masuk, maka HP-nya Bu Nini akan error. Ya, karena sering sekali HP-nya Bu Nini tidak bisa bergerak alias error. Oleh karena itu bertanyanya di grup saja. Karena apa? Karena kalau di grup mungkin anak-anak yang lain akan lebih paham dari pertanyaan yang kamu ajukan. Demikian anak-anak materi untuk pertemuan kali ini. Sehat selalu, jangan lupa mengkonsumsi makanan yang mengandung nutrisi tinggi. Jangan lupa minimalisir mengkonsumsi makanan instan. Kalau bisa dihilangkan agar makanan yang kita masukkan ke dalam tubuh kita membuahkan tubuh yang
sehat sehingga imun juga meningkat. Dengan demikian, insya Allah dengan meningkatnya imun, maka segala penyakit tidak bisa mendekat kepada kita, termasuk COVID-19. Bisa kita putus, ya, pemaparannya bisa kita putus dengan cara meningkatkan imun dalam tubuh, yaitu dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung vitamin, banyak mengandung protein, buah-buahan, sayur-sayuran. Bagi anak-anak yang sekarang tidak suka sayuran, mulai detik ini harus suka sayur. Mulai detik ini harus suka buah. Karena kedua jenis bahan makanan itu pusatnya sumbernya vitamin. Nah, demikian anak-anak materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa dimengerti, bisa difahami, lalu bisa dilaksanakan. Sehat selalu anak-anak. Saya akhiri. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.